Dalam dunia sepak bola, nama Carlo Ancelotti seringkali terkesan berada di bawah bayang-bayang nama besar seperti Pep Guardiola dan Jose Mourinho. Namun ada media ternama Goal.com berani menyebutkan Ancelotti sebagai manajer terbesar generasinya. Sungguh pernyataan yang berani. Namun mari kita telaah lebih jauh fakta-faktanya. Sebelum menyaksikan ulasannya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan terlebih dahulu loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Ancelotti sering dianggap sebagai pelatih yang tidak memiliki taktik yang spesifik. Seolah-olah sepak bola hanya berbicara soal skema rumit dan strategi yang sulit dimengerti. Padahal, Ancelotti telah membuktikan dengan 5 trofi Liga Champions di tangan bahwa kesederhanaan seringkali adalah kunci keberhasilan terbesar. Menariknya, dalam pertandingan dramatis melawan Bayern Munich, ketika Real Madrid nyaris tersingkir, Ancelotti dengan santainya berkomentar bahwa timnya hanya berpura-pura mati sebelum bangkit menang. Bagi sebagian orang, ini adalah humor. Namun bagi yang paham sepak bola, ini adalah strategi mental yang mumpuni. Ketika Arrigo Sacchi dan Carlo Ancelotti berbicara di pagi hari setelah Real Madrid menyingkirkan Bayern Munich dari semifinal Liga Champions dengan 2 gol di menit-menit akhir, pria yang lebih tua itu masih menderita akibat dari kemenangan yang menegangkan tersebut. "Carlo, aku sungguh tidak enak menonton pertandingan itu," Sacchi berkata dengan kemarahan palsu. "Arrigo, itu sebuah taktik," kata Ancelotti dengan datar. "Kami berpura-pura mati dan tiba-tiba di akhir pertandingan kami bangkit kembali dan menang." Bos Madrid itu jelas bercanda, namun ada pula yang sangat yakin bahwa Ancelotti adalah orang yang tidak punya rencana. Semua getaran, tidak ada taktik. Memang benar, para kritikus melihatnya sebagai semacam Harry Redknapp dari Italia yang mencari nafkah selama bertahun-tahun di beberapa klub elit Eropa, hanya dengan mengatakan kepada Cristiano Ronaldo dan Co untuk berlari saja. Pandangan seperti itu sangat merugikan Ancelotti. Bagaimanapun kita berbicara tentang seseorang pria yang mengklaim kuat atas gelar manajer terhebat sepanjang masa. Perbandingan antara Ancelotti dan Guardiola, dua titan sepak bola, seringkali mengemuka. Guardiola mungkin memenangkan hati dengan taktik tiki-taka yang memikat di Barcelona. Namun Ancelotti telah memenangkan pertarungan yang lebih penting. Pertarungan jiwa sepak bola dengan trofi dan konsistensi di level tertinggi. Ia tidak hanya melatih pemain, tetapi juga mengelola egosentris di tim-tim besar, menjadikan ia pahlawan tanpa tanda jasa yang sering terlupakan. Orang-orang seperti Fabio Capello dan Jorge Valdano telah lama berpendapat bahwa, baik atau buruk, Pep Guardiola telah menjadi pengaruh terbesar di dunia kepelatihan. Pelatih Katalan jelas memenangkan perang dengan Jose Mourinho untuk jiwa sepak bola. Sementara tim cantik Barcelonanya bertabrakan dengan Real Madrid yang pragmatis dari Portugal dalam satu pertandingan El Clasico yang beracun lebih dari 1 dekade lalu. Alhasil pengikut Guardiola kini ada di mana-mana. Arsenal jelas merasa bahwa satu-satunya cara untuk bersaing dengan Guardiola adalah dengan merekrut salah satu anak didiknya, Mikel Arteta. Menyusul kehilangan Jurgen Klopp yang mengejutkan, yang kehabisan energi untuk mencoba mengimbangi mesin kemenangan tanpa henti yang dibangun Guardiola di Etihad, Liverpool beralih ke Arne Slot yang mengaku sebagai penggemar berat bos Man City itu. Dan baru pada minggu ini, Bayern Munich memberikan salah satu pekerjaan terbesar di dunia kepada Vincent Kompany, pelatih yang baru saja terdegradasi dan tampaknya hanya memiliki 1 kualifikasi. Ia pernah bermain di bawah asuhan Pep Chelsea. Sementara itu, akan menunjuk murid dan mantan asisten Guardiola lainnya, Enzo Maresca, dalam beberapa hari mendatang. Ancelotti dikenal dengan pendekatannya yang ringan dan humoris dalam menghadapi tekanan. Suatu taktik yang mungkin tidak dianggap serius oleh para kritikus yang suka dramatisasi. Namun bisa jadi, inilah kunci keberhasilannya dalam sebuah dunia di mana tekanan dan ekspektasi bisa menghancurkan semangat tim.
Ancelotti menggunakan senjata rahasianya, ketenangan dan tawa untuk menjaga keharmonisan tim. Bukankah sepak bola adalah permainan yang harus dinikmati? Dalam hal ini Ancelotti adalah sebuah anomali di era para filsuf sepak bola dan ahli taktik yang tersiksa. Dia tidak terikat pada satu cara dalam melakukan sesuatu. Dia pernah berada di Parma bertahun-tahun yang lalu, ketika dia merasa formasi 4-4-2 yang dia pelajari di bawah arahan Sarri adalah hal yang sakral. Namun, menolak kesempatan untuk mendatangkan Roberto Baggio membuatnya menyadari kesalahannya. Akibatnya, dia tidak pernah mengembangkan ideologi seperti Guardiolismo atau Sarrismo. Artinya, dia tidak terobsesi dan tidak stres. Sepak bola adalah hasrat saya, namun saya berusaha mengelola segala sesuatunya dengan cara yang paling sederhana. Katanya baru-baru ini kepada Valdano. Sepak bola bagi saya tidak rumit, sederhana. Bahkan dalam hal strategi, kreativitas diperlukan untuk menyerang, untuk bertahan. Anda memerlukan organisasi, saya bisa mengajari Anda lebih banyak tentang yang kedua. Tetapi Anda tidak mengajarkan kreativitas. Ancelotti bukan hanya dihormati oleh para teoritisi sepak bola, tapi juga dicintai oleh pemain-pemainnya. Dari Cristiano Ronaldo hingga Zlatan Ibrahimovic, mereka menyatakan kekaguman tidak hanya pada kemampuannya sebagai pelatih, tapi juga sebagai individu. Ronaldo pernah menyebut Ancelotti sebagai beruang besar yang menggemaskan. Sementara Ibrahimovic mengaku bahwa Ancelotti mengerti bagaimana memanfaatkan kelebihan pemainnya tanpa membebani mereka dengan taktik yang tak perlu. Akibatnya para pemain menyerangnya diberikan tingkat kebebasan yang merupakan kebalikan dari manajemen mikro dan otomatisme yang kini lazim dalam permainan modern. Namun Ancelotti tidak peduli. Saya akan menjadi idiot jika dengan striker seperti Vinicius yang memiliki skuter di bawah kakinya, saya tidak fokus pada serangan balik. Bantahnya dalam wawancara dengan Corriere dello Sport. Jika saya punya Modric dan Kroos, saya tidak bisa berharap untuk memberikan tekanan tinggi. Dan saya akan memberi Anda satu contoh terakhir. Jika saya memiliki Ronaldo di depan saya belajar bagaimana sering memberikan bola kepadanya. Saya tidak memintanya untuk melelahkan dirinya dengan mengikuti jejaknya. Hal yang sama dengan Ibra. Pada dasarnya, ada dua tipe pemain, mereka yang membuat perbedaan dan mereka yang harus berlari. Mungkin, dunia belum siap mengakui Carlo Ancelotti sebagai manajer terbesar generasinya karena gayanya yang tidak flamboyan atau filosofis seperti rekan-rekannya. Namun jangan salah, di balik senyuman dan taktik sederhananya, tersimpan kejeniusan yang telah menghasilkan 5 trofi Liga Champions. Jadi, ketika membicarakan siapa pelatih sepak bola terhebat sepanjang masa, kita harus mengakui bahwa Ancelotti layak mendapat tempat terhormat di sana. Ancelotti adalah contoh nyata bahwa kesederhanaan dan fleksibilitas dapat membawa kesuksesan besar dalam dunia sepak bola yang semakin kompleks dan kompetitif. Dengan pendekatan yang humoris namun efektif, ia telah memenangkan hati para pemain dan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Kesuksesan bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga soal kemampuannya dalam mengelola ego pemain bintang dan menciptakan atmosfer yang positif dalam tim. Pada akhirnya Carlo Ancelotti adalah seorang maestro sepak bola yang sesungguhnya. Dengan 5 gelar Liga Champions, berbagai gelar liga di berbagai negara, dan pengakuan dari para legenda sepak bola, ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu manajer terbesar dalam sejarah sepak bola. Jadi, jika Anda masih meragukan Ancelotti, mungkin sudah saatnya membuka mata dan melihat kehebatannya dengan perspektif yang baru. Ancelotti bukan hanya seorang manajer, dia adalah legenda hidup. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.